Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Grace dalam pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi pencatatan persamaan dasar akuntansi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimana menganalisis transaksi, hari ini kita akan memindahkan analisis transaksi tersebut ke dalam sebuah pencatatan persamaan dasar akuntansi. Seperti apa ya? Nah, sebelum ke situ, saya harap di buku catatan kalian sudah lengkap analisis transaksi yang kemarin sudah kita bahas, dan itu yang akan menjadi dasar kita dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Dan saya harap juga setiap tahap yang akan saya sampaikan dalam video ini kalian ikuti dengan baik. Oke, seperti apa? 1. Seperti yang sudah saya katakan tadi, hari ini kita akan membahas mengenai pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam pencatatan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama, format persamaan dasar akuntansi, yang kedua, analisis transaksi seperti yang sudah kita bahas pertemuan lalu, dan yang ketiga adalah proses pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, format persamaan dasar akuntansi. Format persamaan dasar akuntansi ini ada dua bagian, yaitu yang pertama kepala laporan dan yang kedua adalah bentuk kolomnya. Nah, kepala laporan ini akan berlaku untuk semua jenis laporan yang akan kita buat dalam persamaan dasar akuntansi dan dalam seluruh pembelajaran akuntansi. Nah, formatnya seperti apa? Bagian pertama itu adalah nama organisasi, bagian kedua persis di bawah nama organisasi itu adalah jenis laporan, dan yang ketiga adalah waktu laporan, persis di bawahnya. Nah, kalau kita buat pemisalan di perusahaan kita itu, maka kita anggap nama perusahaan kita itu adalah David Salon dan waktu laporan itu adalah Desember 2017. Maka kepala laporan kita untuk persamaan dasar akuntansinya adalah David Salon, kemudian di bawahnya persamaan dasar akuntansi, kemudian di bawahnya per Desember 2017. Berikutnya adalah bentuk kolom persamaan dasar akuntansi. Bentuk kolom persamaan dasar akuntansi, kalian perhatikan gambar berikut, ada beberapa kolom. Yang pertama namanya kolom tanggal, yang akan kita isi dengan tanggal sesuai dengan transaksi, dan penting untuk kita ketahui dalam akuntansi itu pencatatannya harus historis, dalam artian harus sesuai urutan waktu, tidak boleh dilompat-lompat. Maka untuk tanggal ini harus sesuai dengan urutan tanggal. Kemudian yang kedua ada dia namanya harta. Lalu ada kolom utang, ada kolom modal, dan ada kolom keterangan. Ingat kembali, rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Maka harta ini berapapun jumlahnya harus sama dengan hasil penjumlahan dari utang ditambah dengan modal. Nah, harta ini ada beberapa kolom kecil di bawah, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nah, keempat ini dapat dari mana? Disesuaikan dengan ada berapa banyak akun harta yang ada di dalam transaksi perusahaan tersebut. Kalau memang ada akun tambahan, maka akan kita tambahkan kolom kecilnya persis di bawah kolom harta. Nah, harta ini akan kita isi dengan angka sesuai dengan analisis transaksinya masing-masing, sesuai dengan akunnya. Kemudian, utang itu akan ada dua, yaitu utang jangka panjang dengan utang jangka pendek. Kemudian itu ada modal sesuai modal pemilik, dan utang dengan modal ini akan kita isi juga sesuai dengan berapa nominal yang ada di analisis transaksi. Itu dia untuk harta, utang, modal. Dan yang terakhir untuk kolom keterangan itu kita akan isikan dengan ringkasan transaksi dari transaksi per hari yang akan kita masukkan. Seperti itu. Jadi saya ulang, kolom tanggal itu kita akan isi dengan tanggal sesuai dengan urutan waktu, tidak boleh dilangkah-langkah. Kemudian yang kedua itu kolom harta, utang dengan modal akan kita isi dengan berapa nominal sesuai dengan yang ada di analisis transaksi. Kemudian kolom keterangan akan kita isikan dengan ringkasan transaksi per hari. Itu dia untuk bentuk kolom persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua itu ada dia analisis transaksi. Analisis transaksi saya akan berikan ringkasan apa aja yang penting. Ingat, dalam analisis transaksi ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama,
akun apa aja yang ada di dalam transaksi, dan akun itu minimal ada 2. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruhnya, apakah dia bertambah atau berkurang, dan yang ketiga, berapa nominalnya. Nah, tambahan, silakan ini kalian tuliskan di buku catatannya masing-masing mengenai persamaan dasar akuntansi, supaya nanti gampang memasukkan ke dalam kolom PDA atau persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah pembayaran beban dan pengambilan prepay akan menyebabkan modal berkurang. Yang kedua, penerimaan pendapatan dalam persamaan dasar akuntansi akan menyebabkan modal bertambah. Kenapa ada hal catatan tambahan seperti itu? Karena di dalam persamaan dasar akuntansi yang akan kita bicarakan itu hanya 3 akun, yaitu harta, utang, dengan modal. Maka dalam persamaan dasar akuntansi, kalau ada dia pembayaran beban atau pengambilan pribadi atau price, maka akan membuat modal pemilik berkurang. Kemudian kalau ada penerimaan pendapatan akan membuat modal pemilik bertambah, seperti itu. Berikutnya adalah proses dari pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, prosesnya silakan kalian ikuti tahap per tahap yang akan saya jelaskan. Kalian boleh memberhentikan videonya untuk sebentar sambil kalian ikut mengerjakan prosesnya. Nah, proses yang pertama adalah kita harus menuliskan yang namanya kepala laporan. Sesuai dengan instruksi yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kepala laporan, silahkan kalian tuliskan kepala laporan untuk perusahaan kita. Itu yang pertama. Tahap yang kedua adalah silahkan gambar kolom dari persamaan dasar akuntansi. Kolom yang terdiri dari tanggal, harta, kolom utang dan modal, dan kolom keterangan. Silakan kalian pindahkan kembali gambar kolom persamaan dasar akuntansi yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Tahap berikutnya adalah kita mengisi kolom persamaan dasar akuntansi dengan menyesuaikan dari analisis setiap tanggal transaksi. Ikuti petunjuk dari saya ya. Yang pertama, silahkan isi kolom tanggal untuk tanggal 1 Desember 2017 sesuai dengan transaksi yang pertama pada perusahaan kita yang untuk David sebagai pemilik perusahaan. Saya ulang, yang pertama silakan isi kolom tanggal dengan tanggal 1 Desember 2017. Nah, meringkasnya untuk penulisan tanggal dengan cara seperti ini. Kalian pertama menuliskan di paling atas itu adalah Desember 2017, kemudian ke bawahnya kalian hanya tinggal menuliskan tanggal transaksi, tidak usah lagi menulis ulang Desember 2017 seperti itu. Itu yang pertama, menuliskan tanggal. Yang kedua, kita tinggal memasukkan analisis transaksi. Perhatikan kembali analisis transaksinya itu adalah kas bertambah dan modal bertambah, masing-masing nominalnya itu adalah 60 juta. Maka yang kita masukkan yang pertama adalah untuk kas angka 60 juta kita masukkan ke dalam kolom harta, kolom kas nilainya 60 juta, dan kolom modal yang ada di sebelah kanan itu nominalnya 60 juta. Kemudian kolom isi keterangannya kita isikan dengan modal awal. Seperti itu dia untuk tanggal 1. Coba kalian kerjakan. Kita lanjutkan dengan tanggal berikutnya, yaitu transaksi pada tanggal 2 Desember 2017. Nah, untuk transaksi tanggal 2 Desember 2017, silakan kalian pindahkan tanggalnya ke kolom tanggal seperti yang tadi. Lalu kita akan lihat analisis transaksinya. Analisis transaksinya itu adalah beban sewa bertambah, kas berkurang, masing-masing nominalnya itu adalah 10 juta. Nah, ingat kembali yang sudah saya katakan, catatan tambahan mengenai PDA adalah kalau ada pembayaran beban, maka modalnya akan berkurang. Maka nominal beban sewa yang sebesar 10 juta, silakan buatkan di dalam kolom modal berkurang 10 juta, dan kemudian di kolom kas berkurang 10 juta. Oke, tambahan, kalau membuat pengurangan di dalam persamaan dasar akuntansi, tidak usah perlu buat angka kurang, lambang kurang, tetapi buatkan dengan lambang dalam kurung
di awal angka dengan di akhir nominalnya atau di akhir angkanya. Kemudian untuk kolom keterangan di tanggal 2 kita isikan dengan ringkasan transaksi di tanggal 2. Di tanggal 2 itu kan pembayaran beban sewa gedung. Maka untuk kolom keterangan itu kita isi dengan pembayaran sewa gedung. Seperti itu untuk tanggal 2. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi biasanya setiap tanggal itu, setiap selesai kita pindahkan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita akan buat yang namanya saldonya. Caranya seperti apa? Kalau sudah dikatakan saldo, berarti itu adalah nilai akhir setelah ada perubahan, entah itu bertambah atau berkurang. Nah, kita akan membuat saldonya. Nah, caranya adalah silakan tutup transaksimu itu di tanggal 2, silakan tarik garis di bawah tanggal 2. Setelah itu lihat setiap akun yang punya angka, maka akun yang punya angka di situ adalah hanya akun kas dengan akun modal. Oke. Nah, akun kas nominal pertamanya di tanggal 1 adalah 60 juta, kemudian di tanggal 2 dia berkurang 10 juta. Maka berapa hasilnya? Silakan tuliskan di bawah. Hasilnya adalah 50 juta. Berikutnya kolom modal di tanggal 1 tadi dia ada 60 juta, kemudian di tanggal 2 dia berkurang 10 juta, maka kolom modal kita saldonya adalah 50 juta rupiah. Sekarang kembali lagi ke rumus PDA, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Perhatikan kolom hartamu, berapakah saldonya? Kolom harta kita tadi itu ada 4, yaitu kas, kemudian piutang, perlengkapan dan peralatan, dan yang ada isi saldonya itu hanya kas, nominalnya adalah 50 juta, kemudian nominal untuk utang kita 0, tidak ada, dan nominal untuk modal kita adalah 50 juta. Berarti sudah sama dong harta dengan utang tambah modal. Kalau sudah sama, berarti pengerjaan kita sudah betul. Seperti itu dia pengisian dari persamaan dasar akuntansi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian memang sudah memahami bagaimana pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Tugasnya silahkan dikerjakan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye.